Pemirsa, sejauh ini Polres Serang sudah menahan ataupun melakukan pengamanan terhadap sopir odong-odong pasca kecelakaan yang terjadi. Dan saat ini juga kembali kami informasikan kepada Anda bahwa menurut Kasat Lantas Polres Serang AKP Tiwi Afrina yang saat itu berada di lokasi, di mana menyatakan bahwa sopir dari odong-odong sudah diamankan di Polsek Keragilan dan dalam kondisi selamat serta sehat tanpa ada luka yang berarti. Dan berdasarkan informasi saat itu sopir membawa 20 penumpang yang terdiri dari anak-anak dan juga orang dewasa. 9 orang meninggal dunia sementara belasan lainnya tengah dirawat di rumah sakit setempat. Untuk saat ini juga posisi dari sopir masih sebagai saksi dan juga dimintai keterangan. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan pengamat transportasi Budianto. Selamat sore Pak Budianto. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budianto, sejauh ini kalau Pak Budianto melihat lokasi kecelakaan, artinya posisinya ini tidak ada palang pintu, kemudian perlintasan ini tapi tetap dilalui oleh warga, padahal hal itu merupakan aturan yang dilanggar begitu Pak. Sebenarnya seberapa bahayanya dengan adanya hal-hal seperti ini, terutama ada kecelakaan seperti ini? Ya, sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang Nomor 23 2007 tentang perkeretaapian, termasuk dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 2009, termasuk dalam PP 72 2009 tentang LLAC, termasuk juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan, itu sebenarnya bahwa perlintasan sebidang, terutama yang liar, atau perlintasan sebidang itu minimal 1 tahun itu harus dilakukan suatu evaluasi gitu. Evaluasi tersebut untuk menilai apakah itu layak sebagai perlintasan atau tidak gitu. Kemudian hasil evaluasi, kalau memang tidak layak harusnya dilakukan suatu penutupan gitu. Kemudian siapa yang berhak untuk melakukan suatu penutupan, yaitu antara pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kelas jalan gitu. Itu saya kira dalam aturannya saya kira jelas. Kemudian pada saat mungkin kendaraan di luar kereta api atau kendaraan bermotor yang akan melintasi jalan kereta api, itu harus mengutamakan perjalanan kereta api gitu. Tidak boleh langsung melintas, harus berhenti dulu gitu. Nah, kalau situasi sudah betul-betul dalam keadaan aman, itu baru bisa melintas gitu. Kemudian seperti kejadian di Banten itu kan odong-odong itu biasanya itu motor yang dimodifikasi dengan rangkaian gitu. Yeah. Itu saya kira dalam Undang-Undang Lalu Lintas memang itu sangat melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan, karena pada saat kita melakukan suatu perakitan, kemudian modifikasi terhadap kendaraan, itu harus melalui suatu uji tipe dan uji berkala gitu. Jadi itu kendaraan odong-odong memang melakukan suatu pelanggaran yang cukup berat dari aspek Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan gitu. Iya. Pak Budianto, tadi Anda katakan bahwa lintasan di sebidang liar ini memang kan juga salah satunya penyebab rawan kecelakaan ya. Artinya sebenarnya dari prosedur yang seharusnya berada dalam posisi perlintasan kereta itu apa saja seperti rambu-rambu dan lain sebagainya? Ya kalau memang dalam Undang-Undang Perkeretaapian sebaiknya perpotongan jalan kereta api dengan jalan dibuat tidak sebidang. Nah, pengecualian tersebut bisa dilakukan, tetapi tetap memperhatikan masalah aspek keamanan dan keselamatan. Ya harus dijaga, kemudian harus dipasang palang pintu gitu, termasuk juga ada isyarat lampu, sirine dan sebagainya. Untuk pada saat mungkin nanti kereta lewat bisa dilakukan suatu penutupan pintu dalam rangka untuk memberikan suatu pengamanan baik terhadap jalannya kereta api maupun pengguna jalan yang lain gitu. Kemudian tadi juga kita sampaikan siapa yang bertanggung jawab untuk membuat palang pintu, perlintasan dan sebagainya. Itu adalah pemerintah maupun pemerintah daerah disesuaikan dengan kelas jalan tuh. Nah, kalau kelas jalan tersebut adalah kelas jalan nasional,
Itu pemerintah dalamnya ada Menteri Perhubungan, Sigyo, Dirjen Perkeretaapian gitu. Kalau jalan itu jalan provinsi itu tanggung jawab gubernur. Kemudian apabila jalan kabupaten kota itu tanggung jawab bupati maupun wali kota. Itu saya kira dalam undang-undang regulasi yang mengatur sudah jelas. Kemudian pada perlintasan yang liar itu hukumnya harus ditutup gitu. Dan ada suatu perlintasan sebidang dan sebagainya itu juga sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018 itu perlu diadakan evaluasi juga. Baik, terima kasih Pak Budianto sebagai pejabat transportasi bahwa di sini sangat jelas ada aturan yang dilanggar, tidak seharusnya perlintasan ini dilalui karena mengakibatkan rawan kecelakaan dan juga tidak ada aturan.